tidur kali ya, jadi masih kurang semangat jawab sapaan aku tadi. Tapi teman-teman juga mungkin penasaran kan, ini siapa sih yang di samping aku ini, ya nggak sih? Kayaknya ini orang mana sih gitu. Ini teman-teman, PMK itu ngundang langsung teman-teman artis dari Korea, teman-teman yang di samping aku ini. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran kali ya namanya siapa ya kan. Mungkin aku boleh perkenalkan juga diri aku ya teman-teman, supaya teman-teman kenal. Siapa tahu jadi kenal, nanti jadi sayang ya kan teman-teman. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama aku Damerina Juliana Siagian, aku dari angkatan 2019. Dan partner aku, Shalom semuanya, kenalin nama aku Neti Marita Sobi, aku dari angkatan 2018. Nah, kita berdua ini nanti yang bakal memimpin keju kita di hari ini, teman-teman. Oh iya, Dek, aku tuh ngelihat nama-nama baru gitu loh, nggak familiar, apa karena aku udah angkatan tua gitu ya? Apa gimana sih sebenarnya? Nah, benar banget nih Kak. Kita itu selain keju kita ini spesial, kita juga itu kedatangan mahasiswa baru angkatan 2021. Gitu. Pada imut-imut ya wajahnya ya. Iya. Oh, berarti mereka yang angkatan 2021 ini kan first time ya ikut ibadah keju kita. Benar banget Kak. Jadi ada nggak sih kayak peraturan on cam atau dia gimana gitu? Bisa dijelasin nggak sih, Dek? Nah, untuk teman-teman semua yang ikut keju hari ini, teman-teman kami harapkan untuk bisa on cam ya teman-teman, dan tapi tetap audionya tetap di mute supaya kita tetap sama-sama bisa boleh merasakan sukacita di sini teman-teman. Oh iya, kebetulan banget nih kita ibadah keju pertama di semester baru ini berbarengan juga sama Hari Kemerdekaan negara kita Indonesia. Jadi masih ada bau-bau kayak nasionalisme gitu loh. Benar banget Kak. Nah, pas banget sama tema ibadah kita keju pertama ini, yaitu berkontribusi pada negara, yang mana ayatnya itu diambil dari Yeremia 29 ayat 7. Bunyinya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mantap banget gak sih temanya? Keren banget ya pengurus ngambil temanya Kak untuk keju hari ini ya Kak. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki ibadah kita mau berdoa dulu. Jadi aku harapkan teman-teman dimanapun teman-teman berada, boleh ambil sikap yang baik dan benar untuk berdoa ya teman-teman. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala berkat dan cinta kasih-Mu, hingga pada saat ini Tuhan masih boleh memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesehatan, dan bersyukur Tuhan buat tantangan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat sebentar kami akan mulai kebaktian Jumat kami di siang hari ini Tuhan, boleh kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga akhir, dan kiranya juga nanti buat firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, mulai kami mengerti juga Tuhan, berkati Mbak yang akan menyampaikannya Tuhan, berkati juga segala koneksi dan jaringan kami di tempat masing-masing Tuhan, jauhkan kami dari kuasa-kuasa jahat. Dengan segala kerendahan hati kami juga mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak mendapat. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Teman-teman, kita di sini mau mengangkat satu lagu pujian. Kita semua sebagai murid Tuhan hanya tinggal menjalankan amanat dari Tuhan Yesus Kristus yang mengutus kita untuk bersaksi dan memuliakan namanya. Namun Tuhan mengutus kita bukan ke tempat atau situasi yang selalu menyenangkan, tapi percaya bahwa Tuhan sudah membekali kita dengan talenta dan Dia selalu beserta kita. Mari kita angkat satu lagu pujian dengan judul Tuhan mengutus kita dengan bersemangat ya teman-teman. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang.
senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang besar, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Wah, teman-teman udah bersemangat nih. Nah, buat teman-teman biar lebih bersemangat lagi, boleh banget nih untuk nyalakan kamera sama matikan mic-nya ya, biar ibadah kita tetap bisa berlangsung dengan hikmat. Nah, selanjutnya kita sebagai generasi muda di bangsa kita, pasti kita ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa kita. Tapi terkadang kita merasa kita nggak mampu untuk melakukan sesuatu hal karena kita merasa kita nggak berdaya. Tapi jangan takut, karena Tuhan Yesus selalu memberi kita kuasa. Mari kita sambut pujian yang kedua, yakni Ku Diberi Kuasa. Bila Allah ada
Nah, teman-teman kita udah bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah kita hari ini. Nah, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan renungan juga. Teman-teman, kita sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya kita berdoa bagi negeri tercinta ini untuk mengatasi setiap masalah yang boleh dihadapi. Dan kita juga berdoa supaya negeri kita Indonesia juga boleh merasakan pemeliharaan dan kasih Tuhan di setiap waktunya. Kita angkat satu lagu pujian dengan judul Doakan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Oh, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan, Oh, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
kepada Kak Sansan, kami minta dengan kasih untuk membawakan doa firman yang akan disusul dengan firman. Kepada Kak Sansan, kami persilakan. Ya, mari teman-teman sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Di tengah segala situasi bangsa ini, kami mau terus bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Pakailah setiap kami, dan berbicaralah lewat firman pada siang hari ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman sekalian, terutama panitia yang boleh memberikan saya kesempatan kembali pada siang hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya adalah tentang kemerdekaan sejati dengan judul berkontribusi pada negara. Dan untuk kita bisa memahami dengan lebih mudah diingat, saya memberikan judul khusus yaitu mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan Indonesia. Ya, minta tolong PowerPoint-nya bisa ditampilkan, mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan Indonesia. Masih dalam rangka kemerdekaan bangsa kita, dan ini masih di bulan Agustus ya. Ayatnya terambil dalam Yeremia pasal 29, ayat yang ke-7. Nah, saya akan membacakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-7, tapi nanti yang muncul di slide teman-teman sekalian itu hanya ayat yang ke-7 saja. Saya mau baca dari ayat yang pertama, biar kita bisa memahami konteks ayat ini dengan baik ya. Yeremia pasal 29, ayat yang pertama sampai yang ke-7, kalau teman-teman ada Alkitab bisa juga dibuka di tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda, dan Yerusalem, tukang pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Jadi Tuhan mengirimkan surat kepada bangsa Israel yang pada waktu itu konteksnya ada di pembuangan melalui Nabi Yeremia. Ya, surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Hilkia, dan diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya ayat yang keempat, ini bunyi suratnya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ini isi suratnya teman-teman sekalian. Ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ya, jadi isi surat itu dari Tuhan, ternyata mereka disuruh membangun rumah, suruh berkebun, suruh bekerja, menikmati hasil, disuruh cari istri, cari suami, disuruh memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, disuruh beranak pinak supaya tidak berkurang. Lalu muncul ayat yang ke-7, ya, yang akan ada di slide, fokusnya ini ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, kita akan berfokus di ayat yang ke-7. Tapi sebelumnya, teman-teman sekalian, saya mau kasih pendahuluan bahwa ayat yang saya baca tadi itu semuanya itu merupakan surat yang dikirimkan Tuhan kepada bangsa Israel dalam posisi tertawan, ya, mereka dibuang ke Babel, mereka meninggalkan kota Yerusalem ke satu tempat yang baru, ke satu daerah yang baru. Dan keseluruhan pasal 29 ini merupakan isi hati Tuhan, merupakan petunjuk Tuhan kepada bangsa Israel yang dalam pembuangan. Surat ini sendiri ditulis pada tahun 597 sebelum Masehi, jadi mungkin kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun setelah mereka dibuang di Babel.
Jadi Tuhan mengirimkan surat ini sebagai petunjuk apa yang harus mereka perbuat. Kenapa mereka diberi petunjuk? Karena mereka dibuang ke satu tempat yang baru, yang asing, dengan budaya dan lingkungan masyarakat yang baru. Nah, perintah yang diberikan Tuhan melalui Nabi Yeremia ini, teman-teman sekalian, ini merupakan perintah yang sungguh aneh. Kenapa? Karena justru dalam pembuangan, Tuhan meminta mereka bersikap aktif, ya, tidak pasif. Beberapa Tuhan suruh untuk membangun rumah, Tuhan suruh mereka bekerja, Tuhan suruh mereka berkeluarga, Tuhan suruh mereka beranak pinak gitu ya. Dan yang berikutnya yang jadi fokus ini adalah mengusahakan kesejahteraan kota dan mendoakan kota tersebut. Ya. Nah, bila narasi Nabi Yeremia ini dikaitkan dengan situasi kondisi bangsa kita sekarang, teman-teman sekalian, tentu saja situasinya akan berbeda sekali. Kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam pembuangan, sedang dalam masa tawanan, sedang dijajah. Tapi kalau kita merupakan bangsa yang sudah merdeka, kita merdeka secara warga negara, kita juga merdeka secara di dalam Kristus. Ya, kita ada di bumi pertiwi kita sendiri, bangsa Israel ada di pembuangan, di tempat yang lain, di tempat musuhnya. Nah, seharusnya kita bisa berbuat lebih baik daripada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka di dalam pembuangan aja Tuhan menyuruh mereka untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kota mereka, bagi hidup mereka. Apalagi kita saat ini yang sudah bebas merdeka, maka seharusnya kita bisa lebih berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Itu yang diharapkan oleh pengurus bisa disampaikan firman Tuhan tentang berkontribusi bagi bangsa ya. Nah, apa yang disampaikan Nabi Yeremia dalam firman yang kita baca tadi, itu juga sangat relevan dalam suasana kemerdekaan bulan Agustus ini. Ya, Indonesia memang sudah merdeka, kita tidak dijajah, kita tidak jadi budak. Tapi Indonesia masih punya pergumulan, masih punya masalah yang belum selesai, masih banyak PR yang harus dihadapi yang perlu didukung oleh kita semuanya. Permasalahan kemiskinan, permasalahan pengangguran, permasalahan korupsi, tingkat kejahatan yang tinggi, permasalahan budaya, permasalahan pendidikan, dan semua masalah-masalah di Indonesia masih banyak PR yang harus dikerjakan. Ya, belum juga masalah kebebasan beragama, masalah jiwa-jiwa yang belum diselamatkan dalam konteks kita orang-orang Kristen ya. Kita ada di satu negara yang mayoritas banyak jiwa yang belum diselamatkan, belum lagi yang terutama hari-hari ini pandemi Covid yang masih terus terjadi. Ada banyak PR yang masih harus kita kerjakan. Nah, secara khusus saya membahas Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 ini. Ya, dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberikan perintah khusus untuk kota ataupun bangsa. Ada dua hal, usahakanlah kesejahteraan dan berdoalah. Jadi ada dua hal di sana, usahakan kesejahteraan kota dan berdoa. Dua hal ini adalah aktivitas yang berbeda. Mengusahakan kesejahteraan dan berdoa itu dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan dan sama pentingnya. Maka ada kata dan di sana, ya. Jadi dua hal ini akan kita bahas bersama-sama, mengusahakan kesejahteraan dan berdoa. Nah, dua hal ini sebenarnya mirip juga dengan kata ora et labora, kalau teman-teman pernah dengar ya. Ora et labora. Ora itu berdoalah, ya. Et itu dan, lalu labora itu bekerjalah. Jadi dua hal yang harus dikerjakan bersama-sama. Ora et labora, berdoalah dan bekerjalah, usahakanlah dan berdoalah, ya. Dan ini juga ora et labora itu mirip dengan, kalau kita lebih gampang biar teman-teman ingat, membentuk tanda salib, ya. Kita kan orang Kristen, untuk teman-teman bisa lebih ingat lagi, kata usahakanlah dan berdoalah itu seperti kita membentuk tanda salib, teman-teman sekalian. Usahakanlah itu membentuk garis horizontal mendatar ya. Kalau berdoalah itu vertikal ke atas kepada Tuhan ya. Jadi berdoalah lalu usahakanlah.
berdoalah itu kepada Tuhan, vertikal, lalu usahakanlah itu horizontal, ya, hal jasmani kepada sesama. Tolong next berikutnya slide-nya. Jadi itu membentuk tanda salib. Biar teman-teman mudah ingat, ingatlah salib ini saja, ya. Berdoalah kata Tuhan ke atas, lalu usahakanlah tindakan secara fisik, secara jasmani kepada sesama, ya. Nah, kata ini juga sangat mirip dengan hukum yang terutama di Alkitab. Kita tahu bersama-sama ada dua hukum yang dikatakan hukum yang terutama yang Tuhan Yesus pernah ajarkan, yaitu yang hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap-genap akal budimu, yaitu hukum yang terutama, pertama yang ke atas, lalu juga Tuhan bilang, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ya, hukum yang kedua sama dengan itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi usahakanlah dan berdoalah, kasihilah Tuhan dan kasih sesama. Dua ini mirip semuanya, teman-teman sekalian, ya. Nah, saya akan bahas kedua hal ini, tapi karena ini adalah sama dengan, saya akan coba mulai dari berdoa terlebih dahulu, ya. Yang pertama saya membahas berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, ya. Berdoa itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata palal, ya. Tuhan menyuruh kita berdoa, ya. Tentu beberapa teman waktu kita dengar kata berdoa, ya kok bahas berdoa lagi, itu kan basic banget, Kak. Memang basic banget, tetapi itu yang Tuhan suruh. Ya, siang ini Tuhan menyuruh kita berdoalah untuk kota kita, untuk bangsa kita. Kita pengen berkontribusi, maka berdoalah. Ya. Nah, kata berdoalah di sana menggunakan bahasa aslinya adalah palal. Palal itu berarti membuat permohonan, menaikkan syafaat. Ya. Nah, kata-kata ini mulai dalam nih. Jadi bukan cuma doa biasa, tapi membuat permohonan, menaikkan syafaat, itu palal. Ya, jadi bukan doa biasa. Nah, masalahnya berhubungan dengan doa, banyak orang Kristen di luar sana, ya. Saya tidak bahas teman-teman yang ada di PMK, ya. Saya rasa teman-teman pasti jago berdoa semuanya. Ya, teman-teman kita yang di luar sana, walaupun dia Kristen, tapi mereka udah mulai tidak antusias dengan berdoa. Ya, mereka udah nggak pernah semangat lagi berdoa. Ya, mereka udah nganggap nggak penting lagi berdoa. Nah, bagaimana dengan kita semuanya, teman-teman PMK ini? Apakah kita masih punya semangat berdoa hari-hari ini? Ya, kapan terakhir kali engkau bersyafaat untuk kotamu, untuk bangsamu? Jangan-jangan mungkin kita sudah mulai malas berdoa di tengah pandemi, situasi pandemi seperti ini yang terus berkepanjangan. Apalagi saat ini gereja kebanyakan ibadah online, hari Minggu kita nggak harus hadir di gereja, di gedung gereja maksud saya, seringkali kita udah nggak datang ke gereja pun ya nggak apa-apa. Ibadah online nggak ada yang absen, kita nonton YouTube, ya udah nggak ada yang peduli sama kita, akhirnya kita udah nggak pernah lagi punya jam-jam berdoa. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut tentang berdoa yang dimaksud dalam ayat ini, coba kita ikuti checklist ini sebentar untuk mengecek posisi kita ya. Checklist tingkatan berdoa dari yang ringan sampai yang berat ya. Yang pertama, doa untuk diri sendiri. Teman-teman apakah masih punya saat teduh pribadi setiap hari? Kalau ditanya dan dijawab jujur bagaimana? Apakah masih mengucap syukur buat hari yang baru, buat berkat yang baru, buat hikmat daripada Tuhan, kalian bisa sekolah, bisa kuliah maksud saya, masih bisa punya mengenyam pendidikan dan sebagainya, atau setidaknya doa makanlah. Atau sekarang mungkin doa makan pun udah nggak pernah berdoa lagi. Gitu ya. Itu doa simpel untuk diri sendiri aja. Nah, level kedua, doa untuk orang terdekat kita. Kita berdoa buat keluarga kita, orang tua kita, papa mama kita, bapak dan ibu kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat kita. Saya setiap hari masih berdoa buat keluarga besar saya di Makassar, di Surabaya, di Jakarta. Saya doakan mereka gitu. Itu level yang kedua untuk orang-orang terdekat. Level ketiga kita berdoa untuk gereja kita. Apalagi dalam situasi yang online seperti ini tantangannya cukup besar. Kita berdoa buat pendeta kita, kakak rohani kita, jemaat untuk ibadah online, ibadah onsite. Apakah kita masih berdoa buat mereka? Yang keempat baru kita di level berdoa untuk kota dan bangsa, yaitu bersyafaat. Yang Tuhan minta itu di level yang keempat. Tapi masalahnya kalau teman-teman sekalian di level tingkat 1 sampai 3 saja hari-hari ini tidak kita lakukan dengan serius,
maka kita akan hanya formalitas melakukan poin yang Tuhan suruh itu, berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, kenapa? Karena levelnya sudah cukup besar. Ya, kita berdoa untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang benar-benar kapasitasnya gede banget gitu. Wong kita doa buat diri sendiri aja kadang kita tidak lakukan. Wong kadang doa buat keluarga aja kita malas-malasan, bagaimana kita bisa berdoa buat gereja? Kalau doa buat gereja aja enggak, apalagi berdoa buat bangsa. Nah, di tengah situasi seperti ini, Tuhan coba ajak kita terlebih dahulu, ayo kita kembali ke tingkatan doa ini ya, mulai 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau teman-teman semua sudah, oh pas Kak Sansan saya udah lolos, saya sudah 1, 2, 3 sudah beres semuanya. Oke, kita bahas yang keempat yang dimaksud firman Tuhan hari ini. Berdoa syafaat untuk kota dan bangsa. Ya, palal. Nah, doa syafaat ini penting kenapa? Karena ini kita berdoa untuk kepentingan yang lebih besar daripada diri kita. Doa syafaat atau intercession itu berarti berdiri di antara dua pihak untuk menjadi perantara. Sekali lagi, doa syafaat itu berarti berdiri di antara dua pihak untuk menjadi perantara. Jadi kita bukan berdoa buat diri kita sendiri, kita berdiri antara kota, bangsa kita, dan Tuhan. Itu namanya berdoa syafaat. Itu yang Tuhan minta di Yeremia 29. Mendoakan kota tempat kita tinggal, mendoakan bangsa tempat kita hidup ini, teman-teman sekalian. Bersyafaat buat mereka, membawa permasalahan kota kita, bangsa kita kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Nah, ini levelnya sudah cukup agak tinggi ya. Nah, itu yang Tuhan suruh, tapi kenapa? Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Di Alkitab ada beberapa tokoh yang menjadi teladan dalam doa syafaat, misalnya Musa. Musa itu menjadi pendoa syafaat yang luar biasa buat bangsa Israel. Kita tahu bersama-sama bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, suka memberontak. Bahkan berulang kali mereka menyakiti hati Tuhan. Suatu peristiwa mereka pernah buat patung lembu emas, kalau teman-teman ingat, dan mereka membuat Allah asing, dan Tuhan murka, Tuhan mau membinasakan mereka. Lalu Musa bersyafaat mewakili bangsa Israel kepada Tuhan. Musa melakukan palal, berdoa untuk bangsa itu. Dan minta pengampunan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Musa merendahkan diri. Bahkan Musa sampai bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan nggak ngampuni bangsa ini, ya udah hapuskan namaku aja dari kitab kehidupan. Sampai segitunya Musa bersyafaat kepada Tuhan. Musa sangat mencintai bangsanya, maka dia mau berdoa buat bangsanya. Lalu juga ada Abraham. Abraham juga bersyafaat buat kota dan Sodom dan Gomora yang mau dimusnahkan Tuhan karena dosa-dosanya. Abraham berdoa buat sanak keluarganya, yaitu Lot dan keluarga besarnya juga. Abraham bersyafaat meminta pengampunan Tuhan. Lalu ada juga Esther di Alkitab yang berdoa buat bangsanya yang mau dibinasakan Haman. Esther menyuruh bangsanya untuk berdoa, berpuasa, merendahkan diri, dan Tuhan menjawab doa mereka. Kenapa penting untuk kita berdoa buat bangsa dan negara? Itu adalah sebuah kontribusi yang besar. Kenapa? Karena doa itu mengubah banyak hal. Doa adalah akses kita kepada Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita memasuki sebuah ruang yang tanpa batas, teman-teman sekalian. Pada waktu kita berdoa, kita menjadi suasana di tempat kita, di bumi seperti di surga, kata Tuhan. Maka segala sesuatu bisa terjadi. Yang paling penting adalah doa syafaat itu bisa mengubah hatinya Tuhan. Jadi, di tengah situasi kondisi bangsa kita, ayo kita kembali kepada doa syafaat ini. Mulai berdoa dan berdoa, karena sesuatu yang besar pasti terjadi, seperti lagu yang tadi sebelum firman Tuhan. Amin ya. Itu yang pertama, kita diminta untuk berdoa untuk kota dan bangsa kita. Yang kedua, kita diminta juga untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Mengusahakan kesejahteraan kota. Nah, usahakanlah itu bahasa aslinya adalah daras ya. Daras, bukan darah, tapi daras. Daras itu adalah kata perintah. Ya, bukan kata himbauan, bukan kata nasihat, tapi kata perintah. Jadi harus dilakukan. Daras itu bahasa aslinya itu berarti mencari atau mengejar. Ya, usahakanlah itu bahasa aslinya mencari atau mengejar.
Jadi waktu Tuhan bilang usahakanlah kesejahteraan, Tuhan bilang berarti carilah, kejarlah, aktiflah, berbuatlah sesuatu. Nah, berbuat sesuatu untuk apa? Supaya kesejahteraan bisa terjadi. Nah, kesejahteraan di sana menggunakan kata shalom, ya, shalom. Shalom yang sering banget kita ucapkan dalam ibadah, waktu kita ketemu orang Kristen, waktu kita WA, kita bilang shalom. Nah, buat teman-teman yang lupa, mungkin shalom itu berarti kita seperti berdoa, kita seperti mengucapkan kata-kata berkat dengan indikator bahwa kiranya turun kedamaian, kiranya turun kemakmuran, dan kiranya turun kesehatan. Itu shalom, ya. Jadi kalau kita bilang shalom, yang Anda ucapkan shalom mengalami kedamaian, kemakmuran, dan kesehatan. Dan lawan daripada tidak shalom adalah tidak damai, kita kekurangan, dan tidak sehat. Nah, untuk kita bisa berkontribusi kepada negara kita ini, Tuhan bilang usahakanlah kesejahteraan. Carilah, kejarlah shalom. Carilah, kejarlah 3 indikator ini. Kedamaian, kemakmuran, dan kesehatan. Bangsa Indonesia saat ini, walaupun sudah merdeka, tapi menurut saya masih jauh dari damai sejahtera. Masih belum mencapai yang namanya kemakmuran. Dan dalam hal pandemi aja berarti kita belum sehat secara sempurna. Artinya, hal ini sangat relevan buat kita semuanya, di mana kita harus mengusahakan kesejahteraan bagi bangsa ini dengan indikator shalom tadi, kedamaian, kemakmuran, dan kesehatan. Cara mengukurnya dari 3 indikator tadi. Nah, tapi berbicara mengenai berkontribusi menciptakan shalom ini, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Dalam waktu 30 menit saya berkhotbah ini, tiba-tiba saya bisa menjabarkan semuanya. Aplikasi menciptakan shalom dalam konteks kedamaian, kemakmuran, kesehatan masih panjang dan lebar. Ya, contoh misalnya kalau kedamaian, ya kita bisa saling menghargai, tidak menjelek-jelekan yang lain, tidak menyebar hoak, pokoknya menciptakan damai aja, tidak menghakimi orang lain. Contoh misalnya kita berbicara tentang kemakmuran, kita mulai berbicara, ayo kita mulai mempersiapkan diri kita masing-masing, kita mulai menabung, berinvestasi, mengembangkan talenta di usia muda kita. Seperti bangsa Israel tadi, Tuhan bilang, Tuhan suruh mereka untuk membuat kebun, bekerja, menikmati hasil. Intinya Tuhan mau mereka nggak kekurangan, Tuhan mau mereka makmur di pembuangan, Tuhan nggak mau mereka mengalami kemiskinan, Tuhan mau mereka bisa memberikan kemakmuran buat kota, buat bangsa, dan buat diri mereka sendiri. Ya, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih mereka anugerah untuk dikembangkan. Dan yang ketiga, mereka juga bisa mengembangkan yang namanya shalom, itu kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, secara khusus siang hari ini, saya nggak bisa bahas semuanya, tapi saya punya satu usul, ya. Dalam Galatia 5:13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi saran saya pada saat ini menurut firman Tuhan, salah satunya mendatangkan shalom adalah dengan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Dan kebetulan waktu Tuhan membahas tentang hukum yang terutama, Tuhan bilang melayani seorang akan yang lain oleh kasih seperti orang Samaria yang murah hati, teman-teman sekalian. Orang Samaria yang murah hati, kita tahu bersama-sama, waktu itu ada satu orang yang dirampok, lalu datang imam, datang orang Lewi, tapi tidak menolong mereka. Dan akhirnya muncullah seorang Samaria yang tergerak hatinya belas kasihan melihat orang yang dirampok, dan ia pergi membalut lukanya, dia pergi untuk menyirami dengan minyak dan membawanya ke tempat penginapan, dinaikkan ke keledainya sendiri, dan akhirnya kita bersama-sama orang itu sembuh karena orang Samaria ini. Jadi teman-teman sekalian, pada akhirnya saya mau bilang tindakan yang bisa kita lakukan mendatangkan sejahtera buat kota kita, bangsa kita adalah dengan kita melayani satu sama lain tanpa memandang suku, agama, ya, tanpa pamrih sama sekali.
Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena pada akhirnya, di akhir kehidupan kita nanti, Tuhan melihat bukan hanya seberapa banyak ijazah yang kita punya, seberapa tinggi ya gelar yang kita raih, seberapa banyak keuangan kita dan yang lainnya, tapi Tuhan hanya menilai, Tuhan memperhatikan seberapa banyak kita ini bisa mengasihi sesama kita, memberi makan, memberi pakaian, dan memberikan tumpangan untuk orang-orang yang hina. Ya, saya akan mengutip satu perkataan dari Bunda Teresia untuk mengakhiri khotbah ini. Dikatakan firman Tuhan, bukan firman Tuhan, dikatakan Bunda Teresia, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan, kebaikan dalam mata Anda, dan kebaikan dalam senyum Anda. Intinya setiap orang yang bertemu dengan Anda dengan menjadi lebih baik, itulah mendatangkan sejahtera. Amin. Kita akan lihat video sebentar, lalu kita akan berdoa.
Ya, teman-teman sekalian, yuk mari kita berdoa mengakhiri renungan firman Tuhan pada saat ini ya. Sekali lagi, inti daripada khotbah ini adalah bagaimana kita bisa menjadi imam dan imam orang Lewi untuk bersyafaat, berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kita. Dan kita juga bisa menjadi orang Samaria yang murah hati untuk mendatangkan kesejahteraan buat kota dan bangsa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat saat ini kami telah mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu hadir buat kami semuanya. Tuhan berkati buat adik-adikku yang saat ini mendengar firman Tuhan. Ajarkan kami untuk terus berdoa kepada Tuhan, untuk bersyafaat kepada Tuhan, mengasihi bangsa kami ini. Berdoa untuk kota kami, berdoa terhadap situasi yang ada. Dan kami juga boleh Tuhan bisa menjadi orang Samaria yang murah hati setiap hari, menolong orang-orang di sekitar kami dengan kasih daripada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Kak Sansan yang udah mau ngisi ibadah keju kita di siang hari ini. Firman Tuhannya biarlah kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sedikit mengambil kesimpulan dari firman Tuhan yang disampaikan dari Kak Sansan. Isinya yang paling mengena tadi itu kita sebagai generasi muda harus melakukan suatu perubahan dengan cara berdoa dan berusaha melakukan doa syafaat, yang mana doa syafaat itu adalah berdiri di antara dua pihak, menjadi perantara antara bangsa dan Tuhan sendiri. Dan yang kedua, kita harus melakukan usaha. Usahakanlah kesejahteraan kota itu dengan cara carilah, berbuatlah usaha di dalam ini. Kita harus mencari kedamaian, kita juga harus mencari kemakmuran dan kesejahteraan dengan cara kita melayani sesama kita dengan kasih Kristus. Terima kasih sekali lagi buat Kak Sansan. Dan tadi kita di awal udah lihat nih bukan anak ya, anggota baru, bukan anggota, keluarga PMK FHUNDIP baru. Boleh nggak sih kita sapa-sapa, Dek? Iya, boleh banget, Kak. Mungkin kita boleh panggil salah satu ya, Kak, dari teman-teman kita yang angkatan 2021 ini, kita pilih secara random ya, Kak. Siapa nih ya? Kita lihat di layar. Boleh nih dari yang cowok dulu kali ya, Kak ya, satu orang. Frans Tio. Halo, Frans Tio. Halo Kak. Hai, dia on cam ya. Halo, nama kamu siapa? Nama lengkapnya? Nama lengkap saya Frans Tio Anugrah Taur, Kak. Oh, oke. Kamu asalnya dari mana, Frans Tio? Sekarang berdomisili di Lampung. Oh, berdomisili di Lampung ya. Ini kamu tahu PMK nggak? Tahu dong Kak. Ini kan Oh iya, kegiatannya. keren. Terus tahu KJ ini dari mana? Awalnya itu dari Instagram. Dari waktu pemaparan UKM kan. Terus saya cari Instagramnya, lalu ada kakak-kakak yang ngechat untuk memberitahukan ini, masuk ke grup dan diinformasikan di grup. Excited sekali ya. Oke. Apa ini yang menjadi harapan dari Frans Tio ini, kan udah keterima nih di Undip, di FH kan? Apa sih yang menjadi harapan dari Frans Tio untuk berkuliah di Fakultas Hukum ini? Apa yang menjadi harapan? Sesuai yang firman Tuhan katakan, menjadi terang dan garam aja untuk FH Undip, terlebih untuk dunia. Itu aja sih Kak. Amin. Oke. Mungkin kita panggil satu lagi ya, Kak ya. Boleh banget. Tadi kan udah cowok nih, sekarang cewek kali ya kita. Ya, boleh Kak. Kita pilih random ya, kita pilih salah satu. Ada Galilea. Halo Galilea. Halo Kak. Halo. Di Bandung ya Kak. Oke. Nama lengkap kamu siapa Galilea? Nama lengkap aku Galilea Loisa Kimberly Syahaan, biasa dipanggil Lois. Oh, oke. Kamu asalnya dari mana? Aku dari Jakarta. Oh, oke, dari Jakarta. Sama kayak Frans Tio tadi ya mungkin ya, pertanyaanku tuh kamu tahu PMK nggak sih? Tahu dari yang virtual Love Fair itu.
Kamu tahu siapa yang ngejelasin siapa yang maparin nggak? Nggak inget namanya, tapi Oh. perempuan. Oh, perempuan ya. Oke. Kamu tahu keju ini dari mana? Dari France. Oh, ini saling ngasih tahu ya. Iya. Mantap banget. Mungkin nanti bisa dikasih tahu sama teman-teman yang lain ya Iya, Kak. yang belum join. Sama kayak Fransio tadi, pertanyaan aku itu apa sih yang menjadi harapan kamu? Kan kamu udah keterima nih di Fakultas Hukum Undip. Selama berkuliah nanti sih apa sih yang menjadi harapan kamu berkuliah di sini? Pastinya sih mau jadi mahasiswa yang berprestasi, terus bisa jadi berkah buat teman-teman sekitar. Amin, semoga lanjut ya. Oke, terima kasih ya Fransio sama Galilea tadi yang udah mau yang kita tanya tadi. Mungkin itu Galilea sama Fransio tadi mungkin yang menjadi apa ya perwakilan dari teman-teman angkatan 2021 ya. Soalnya banyak banget ini ya kan, nggak mungkin kita panggil satu-satu. Oke. Sekali lagi kita menyambut kalian keluarga baru PMKF Undip angkatan 2021. Kita di sini keluarga, kita di sini bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan. Jadi untuk kalian jangan sungkan-sungkan buat nanya pelajaran mungkin, nanya tes-tes mungkin ya. Iya, boleh banget. Pokoknya apapun yang kalian butuhkan di Fakultas Hukum ini boleh tanyakan ke kita. Jangan sungkan. Gitu kan? Ya, benar. Dan mungkin nanti untuk lebih tahu PMK itu lebih dalam, lebih tahu gimana sih kekeluargaan di PMK itu. Nah, jangan lupa teman-teman untuk join PAB. Nah, PAB itu sebentar lagi teman-teman. Nah, nanti di PAB itu kalian tuh bakal tahu sih gimana sih PMK ini, gimana sih kekeluargaan di PMK ini. Nah, aku harap teman-teman jangan lupa join ya teman-teman untuk PAB-nya. Ini khusus untuk menyambut angkatan 2021. Nah, untuk melanjutkan informasi yang tadi sama Dani, waktu dan tempat kita persilahkan untuk para kakak-kakak pengurus. Oke, cek. Makasih buat WL. Sebelumnya, shalom teman-teman semua. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Kak Sansan atas kebersediaan kakaknya untuk menyampaikan firman pada hari ini buat kami anak-anak PMK Undip. Semoga apa yang difirmankan tadi dapat menjadi pedoman hidup bagi kami anak-anak PMK Undip. Oke, kemudian aku juga nggak lupa berterima kasih buat teman-teman semua atas kebersediaannya untuk hadir pada kebaktian Jumat kita siang hari ini. Terkhusus banget nih yang spesial buat mahasiswa baru PMK Angkatan 2021. Di sini kami selaku pengurus mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya teman-teman di keluarga baru PMK Fakultas Hukum Undip. Semoga setiap kejunya pada setiap hari Jumat kita bisa beribadah bersama kembali. Kemudian selanjutnya untuk pengumuman hari ini, yang pertama itu ada persembahan kebaktian Jumat PMK Eva Undip. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan kebaktian, teman-teman dapat mengumpulkan persembahannya dengan mengirimkan melalui ATM BCA atau dengan nomor rekening yang tertera yang dapat teman-teman lihat pada layar, yaitu yakni ada aplikasi Dana atau OVO. Teman-teman dapat nge-scan-nya di layar teman-teman masing-masing. Kemudian ada pengumuman yang kedua, yaitu form pokok doa dan form kritik saran PMK Eva Undip. Bagi teman-teman yang punya kritik dan saran nih, baik untuk pengurus sendiri maupun ibadah keju yang sudah berlangsung atau yang untuk hari ini pun, teman-teman dapat mengajukannya dan menuliskannya di form kritik dan saran yang udah akan disediakan teman-teman pengurus di kolom chat. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada pelayan kebaktian Jumat atau keju PMK Eva Undip 2021. Bagi teman-teman yang rindu melayani sebagai WL pada setiap kebaktian Jumat, dapat menghubungi pengurus melalui kontak person yang terdapat pada setiap postingan keju, atau bisa juga melalui DM setiap OA PMK Eva Undip. Jadi teman-teman bisa nge-DM kita melalui OA, tenang aja kita bakalan fast respon dan menyambut teman-teman semuanya. Kemudian yang keempat itu ada form pendataan mahasiswa baru PMK Eva Undip 2021.
Bagi teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021, diharapkan untuk mengisikan form yang tertera di kolom chat. Sebentar lagi akan dikirim oleh pengurus, yang mana form itu berguna untuk mendata teman-teman angkatan 2021. Jadi nanti kita pengurus, selain kita tahu nama teman-teman, kita juga ingin tahu gimana sih data teman-teman supaya kita bisa lebih akrab kembali. Kemudian yang terakhir itu ada pembagian kelompok renungan. Sebentar lagi kita akan ada informasi dari bidang persekutuan. Kepada Cynthia, waktu dan layar kami persilakan. Oke, thank you Kak Ruth. Shalom teman-teman semuanya. Aduh, aku senang banget nih ngelihat muka-muka angkatan baru di keju kita hari ini. Nah, jadi di sini bidang persekutuan akan memberikan sedikit pengumuman untuk teman-teman semuanya. Pertama-tama, aku mau mengucapkan selamat datang lagi untuk seluruh teman-teman angkatan 2021. Selamat datang di PMK FH Undip. Nah, jadi setiap angkatan baru yang seperti Kak Grace bilang tadi, akan didata melalui data visitasi. Setelah data visitasi terkumpul, bidang persekutuan akan membagi teman-teman semua ke dalam beberapa kelompok renungan. Apa sih Kak kira-kira kelompok renungan itu? Ya kayak namanya, kelompok renungan itu semacam kelompok bersama untuk melakukan renungan atau saat teduh. Di dalam kelompok tersebut, nanti juga akan ada kakak atau abang yang mengirimkan renungan dan memonitor teman-teman agar kita semua dapat belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan. Teman-teman bisa banget sharing-sharing di kelompok renungan itu ataupun menambah relasi dengan teman-teman sesama PMK loh. Di kehidupan perkuliahan dan juga proses kehidupan kita ke depannya di Fakultas Hukum Undip ini, pastinya kita akan menghadapi berbagai tantangan. Dengan mengikuti kelompok renungan, tentu saja kita bisa menghadapi seluruh tantangan yang akan kita hadapi sesuai dengan firman Tuhan. Oh iya, untuk kelompok renungannya, teman-teman bisa ngecek infonya di IG-nya PMK ya teman-teman, di @pmk-FH-Undip. Jadi teman-teman bisa follow langsung atau langsung nyalain notifikasi, jadi teman-teman bisa langsung tahu nih kalau misalnya ada info-info baru, entah itu kelompok renungan ataupun proker-proker PMK yang lainnya. Segitu aja pengumuman dari aku. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman Terse. Mungkin sekian untuk pengumuman hari ini. Stay safe, stay healthy teman-teman. God bless you all. Shalom. 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 God bless you all. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak pengurus yang udah nyampaikan pengumumannya. Selanjutnya itu kita bakal ada 2 syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Sansan. Kami minta dengan kasih kepada Kak Sansan untuk membawakan 2 syafaat. Ya, yuk teman-teman sekalian, kita mau berdoa dan menyerahkan kehidupan kita semua kepada Tuhan ya. Ya Bapak, kami datang kepadamu di akhir ibadah ini. Kami sungguh-sungguh mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami sungguh-sungguh mengasihi kota tempat di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk kesejahteraan Tuhan boleh terjadi di tempat kami masing-masing saat ini. Secara khusus buat pergumulan bangsa kami, Tuhan yang masih banyak, kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Kami percaya Tuhanlah pemimpin atas bangsa ini, yang mengasihi seluruh komponen yang ada, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh jajarannya, bahkan sampai kepada setiap kami yang ada di daerah-daerah. Kami percaya siang hari ini, Shalom sejahtera Tuhan boleh turun buat Indonesia, dan Tuhan menolong, memberkati, mengampuni setiap apapun yang mungkin diperbuat bangsa ini yang mungkin bersalah di hadapan Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan lebih besar untuk memberikan pengampunan buat bangsa ini, dan kami mengimani sungguh-sungguh, kami mendeklarasikan Tuhan akan memulihkan bangsa ini, dan kami tahu Tuhan akan membereskan, menolong kami semua juga buat anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Kami serahkan siang hari ini pergumulan buat pandemi COVID yang belum berakhir. Kami mengucap syukur buat angka COVID yang sudah mulai menurun. Kami tahu Tuhan bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Terus Tuhan menolong sehingga permasalahan ini juga bisa segera selesai dalam nama Yesus. Kami serahkan buat kesehatan dan yang lainnya. Kami menaruh semua kepada Tuhan. Kami hanya meminta Shalom-Mu Tuhan, sejahtera-Mu Tuhan boleh turun. Kami serahkan keluarga kami masing-masing,
Kami serahkan orang-orang yang kami cintai, kami serahkan buat orang tua kami, juga buat perkuliahan adik-adikku ini Tuhan, tolong mereka. Kami percaya Engkau telah memilih mereka, menetapkan mereka menjadi anak-Mu yang Engkau kasihi, kelak pakai mereka dalam perkuliahan ini, dan kelak masa depan sungguh-sungguh ada buat mereka semuanya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjadi terang bagi banyak bangsa dalam nama Yesus. Pada akhirnya aku serahkan buat kepengurusan PMK Undif yang sungguh-sungguh mereka mengasihi Tuhan untuk melayani teman-temannya ini. Kami berdoa, balas dan kembalikan berlipat kali ganda apa yang telah mereka perbuat untuk pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya teman-teman sekalian, biarlah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus boleh menaungi engkau sekalian, memberkati engkau, menjaga engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih buat Kak Sansan yang sudah bersedia untuk mengisi firman Tuhan untuk ibadah kita di siang hari ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai Kak Sansan sekeluarga. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah mau join ibadah keju kita di siang hari ini, ibadah perdana kita di semester baru ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati kita semua ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk ikut ibadah keju di minggu yang akan datang pada hari apa deh? Di minggu depan juga, di setiap hari Jumat ya teman-teman. Di jam yang sama juga, di jam 11.45 ya teman-teman, dan secara online. Dan nanti teman-teman pengurus bakal ngirim terbarunya lagi teman-teman untuk keju minggu depan. Jadi aku harap teman-teman tetap join, dan mungkin untuk teman-temannya yang belum join, mungkin bisa diajak ya teman-teman untuk join di minggu depan. Aku harapnya kalian tetap datang ya teman-teman untuk keju minggu depan. Terima kasih teman-teman. See you. Shalom. Shalom. Shalom, makasih Kak. Halo, makasih Shalom. semua. Makasih, Kak. Makasih, Kakak. Makasih Kak. Shalom, Shalom, Kak. Kak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin, Tuhan berkati.